saat memulai berbudidaya bawang merah, Kohar tidak sendirian. Kohar dibantu oleh teman seperjuangannya yang juga dari daerah Nusa Tenggara Barat, lalu Musanif. Setelah mencoba melakukan tanam pertama bawang merah pada 2 bulan yang lalu dengan cara sederhana, kini bawang merah tersebut sudah mulai bisa dipanen. Kedepannya, lalu Musanif bersama petani lainnya akan meningkatkan tanam bawang merah, berkaca dari hasil yang nantinya akan didapat pada panen pertama ini. Sekarang ini sudah siap panen dengan umur 60 hari. 60 hari dan nanti kita lihat hasilnya, dan ini cara pelaksanaan penanamannya ini secara sederhana. Kita coba nggak pakai mulsa, kemudian perlakuan yang sederhana. Kalau memang hasilnya bisa atau bukan memuaskan, baru kita tingkatkan dengan cara pakai mulsa nantinya. Insya Allah untuk tanam kedua nanti kita semua akan pakai mulsa. Lalu Musanif menceritakan ketika berbudidaya bawang merah, musuh utama yang dihadapi yakni kondisi cuaca. Pasalnya bawang merah sendiri tidak bisa tumbuh dengan maksimal apabila tanaman tersebut kekurangan air atau kelebihan air. Begitu pula nantinya apabila bawang merah tersebut telah dipanen. Bawang yang telah dipanen harus dalam kondisi kering, tidak boleh terkena air. Karena apabila terkena air, maka dapat merusak kualitas bawang merah. Iya, kalau sekarang ini memang tidak ada kendala untuk air, tetapi kalau kita tanam di musim kedua nanti, ini kendala adalah air, yang terutama air. Kemudian kalau kita panen harus ada pengeringan atau penjemuran. Ini kita coba bikin secara sederhana yang di belakang, karena bawang ini begitu panen tidak boleh kena air sedikit pun, karena itu akan merusak kualitas bawang itu sendiri. Maka dari itu kita coba membuat sederhana. Bila sudah daunnya kering nanti baru kita ikat. Saya sedang membuat gudang penggantungan yang di belakang sana, belum selesai. Nanti di situ mungkin dari instansi terkait atau masyarakat yang lainnya bisa melihat. Nah, kalau yang saya laksanakan di sini, karena saya sudah sering nanam di sini. Tapi skala kecil karena modal sendiri, kemudian nanam sendiri. Tetapi waktu itu saya nanam 1/10. Kalau 1 kilo per 10 kan sudah nyaman dikalikan. Sepikul sama dengan seton, seton sama dengan 10 ton, kan seperti itu. Nah, ini kemarin kita mencoba nanam ini sekitar 2 kuintal umbi, 2 kintal umbi mulai sini sampai bawah sampai ke sana. Sisanya itu kita tanam biji yang insya Allah ini begitu panen di sini, semian saya sudah ada di sana yang kita semai biji. Sini dibersihkan, sana sudah siap pindah, sini kita pakai mulsa, tanam lagi. Jadi insya Allah secara berkesinambungan kita bisa mengadakan bawang. Mungkin tiap bulan bisa keluar dari sini kita harap. Apalagi nanti rekan-rekan yang lain bisa mengikuti. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti kita. Dalam pengembangan berbudidaya bawang merah, tentu tidak lepas dari upaya dan peran serta penyuluh pertanian lapangan wilayah setempat. Melihat potensi wilayah di Kecamatan Bintang Ara, terutama di Desa Argomulyo ini, modal utama yang harus dilakukan petani sebelum berbudidaya bawang merah yakni pengolahan tanahnya dengan melakukan berbagai macam modifikasi sehingga tanah cocok untuk ditanami bawang merah. Kalau untuk kecocokan untuk wilayah sebenarnya sih tidak jauh berbeda, khususnya untuk tanah ya. Karena begini, kalau untuk tanah, untuk budidaya bawang merah dan juga untuk sayuran lain, itu sebenarnya boleh dikatakan cocok semua. Seandainya ada yang kurang atau tanahnya ada
kurang kecocokan sedikit kan bisa dimodifikasi, karena sekarang teknologinya kan banyak, bisa menggunakan pupuk kandang, kemudian pengapuran, kemudian juga untuk penggunaan arang sekam. Nah itu kan bisa dikondisikan. Jadi kalau dikatakan cocok di sini. Cuma mungkin sisi lain juga kita masih memilih membanding-bandingkan varietas mana yang paling sesuai dengan kita di sini, yang cocok dikembangkan. Mungkin itu yang masih kita meraba-raba, karena kan sampai saat ini khususnya wilayah Tabalong belum banyak yang mengembangkan, hanya pada proses belajar, mencoba, artinya mencari posisi yang bagus untuk tanaman bawang dan juga untuk jenis dan varietasnya yang dikembangkan. Selama penanaman bawang merah ini, tentu ada kendala yang diterima oleh Saadilah yang bertugas sebagai PPL di desa ini. Faktor cuaca dan gulma menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani bawang merah saat ini. Kalau kendala sendiri sampai saat ini ya, itu dari informasi kawan-kawan itu, kalau tadi lahan kan sudah kita bahas, kemudian dari segi cuaca mungkin karena untuk wilayah kita itu rata-rata boleh dikatakan curah hujannya lumayan tinggi. Nah itu yang diantaranya jadi masalah. Kemudian juga pada wilayah tertentu, khususnya wilayah di sini, itu ketersediaan airnya, khususnya air tanah ya, bukan air hujan. Karena ini hal yang berbeda. Ketersediaan air ini sangat vital, baik untuk penyiraman, untuk penyemprotan obat, pupuk dan segala macam. Kemudian juga masalah lain adalah dari segi gulma ya, karena kita tahu sendiri tanaman bawang ini rapat, kecil-kecil, itu dalam hal penanganan gulmanya itu agak kewalahan kawan-kawan petani. Ya, nanti memang kita sudah berdiskusi dari pengalaman beberapa kali menanam ini, berbudidaya, kelihatannya untuk penanganan gulma itu kita di awal fokusnya. Jadi saat kita tanam itu gulmanya sudah minim. Saadilah menuturkan, berbudidaya bawang merah dari umbi dan benih terbilang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, seperti perbedaan baik dari penanganannya, panennya, hingga hasil yang didapat nantinya. Untuk penanganan sih memang ada beda, khususnya untuk biji ya, karena dari sistem budidayanya akan lebih lama dibandingkan dengan umbi. Cuma berbicara dari segi biaya, mungkin dalam skala besar itu mungkin bisa ditekan lebih kecil. Jadi ini ada untung dan ada ruginya di masing-masing pilihan, baik itu biji maupun menggunakan umbi. Untuk hasil terus terang kita untuk di sini ya, untuk lahan ini kita belum berani mengatakan, karena ini kan baru proses panen. Jadi kita secara hitung-hitungan masih belum bisa menyampaikan. Artinya produktivitasnya, produksinya itu sesuai tidak dengan harapan. Cuma kalau dari kelihatannya sih ya insya Allah sampai. Cuma sampai mana batas optimalnya itu kita belum bisa memperkirakan, karena itu kan perlu bukti nyata, perlu hitung-hitungan di atas kertas. Kalau minimal itu boleh dikatakan sekitar 8 sampai 10 ton per hektar, itu sudah masuk lah standarnya. Kalau di bawah 6, 4 itu sudah minim, termasuk minim. Harapannya kita mencapai 10, bahkan mungkin lebih, harapan kita. Cuma itu tadi, kita belum bisa menyatakan ini berhasil atau bagaimana. Nanti kan itu menjadi bahan evaluasi kita bersama, apa yang menjadi kendala, apa yang bisa kita atasi, cari solusinya, baik itu kami selaku petugas, kemudian petani, juga dinas terkait. Artinya apa yang perlu bisa kita bantu, bisa kita usahakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Dirinya pun berharap agar kualitas bawang merah yang dihasilkan nantinya dapat bersaing di pasaran. Dan ia berharap hal-hal yang didapat dari berbudidaya bawang merah pertama ini ada pembelajaran yang bisa menjadi acuan petani dalam berbudidaya bawang merah di periode berikutnya. Untuk prospeknya
kami pribadi merasa bahwa bawang merah ini cukup bagus, itu menjadi salah satu alternatif. Artinya petani kita wilayah Tabalong itu kan menjadi punya banyak pilihan komoditas yang bisa dikembangkan. Itu di samping harganya yang lumayan, kebutuhan pasarnya cukup tinggi, dan ini merupakan juga satu komoditas yang pengaruhnya terhadap inflasi kan cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi konsen pemerintah, kenapa kita mencoba mensosialisasikan, membuktikan di lapangan bahwa bawang merah ini bisa loh kita kembangkan di sini dengan cara kita, dengan penyesuaian teknologi dan juga dengan kondisi keadaan iklim dan tanah kita di sini. Harapan kami ya besarlah di sini. Ini bisa berkembang, petani kita kawan-kawan mau menerima, mau belajar, sehingga petani tidak terpaku hanya pada, biasa kan kita cuma pada jenis cabai, tomat, ya sekitaran itulah. Untuk jenis-jenis yang lain seperti bawang merah kan termasuk baru setahun 2 tahun ini. Nah, itu harapan kami di sana. Selaku penyuluh pertanian lapangan, Saadillah pun selalu siap untuk terus memberikan dukungan, pendampingan, konsultasi kepada para petani dalam berbudidaya bawang merah. Terlebih saat ini para petani masih minim informasi mengenai berbudidaya bawang. Dukungan kami selaku petugas itu ya memang secara umum kita tetap melakukan pendampingan, konsultasi, kemudian kita diskusi bagaimana teknologi yang kita gunakan, kemudian jenis pupuk, obat-obatan yang kita rekomendasikan. Ya diskusi terbuka lah dengan para pelaksana, para kawan-kawan petani. Bentuk dukungan moral kita, semangat itu kan perlu ya. Kadang yang namanya kita budidaya, kita usaha pasti ada suatu kala itu kita menemui kendala lah. Itu jangan, kita sebagai petugas tetap memotivasi jangan sampai kawan-kawan itu menjadi lesu, menjadi turun lah semangatnya. Kalau harapan kami selaku petugas itu ya sangat besar, karena kita wilayah Tabalong itu kan sudah dicanangkan oleh Bupati bahwa kita menjadi daerah penyangga IKN. Nah, khusus untuk daerah penyangga ini kan penyedia bahan pangan, baik itu dari dari segi beras, kemudian sayuran, lauk pauk dan segala macam. Nah, khusus untuk wilayah sayuran, untuk komoditas sayuran hortikultura, itu potensi wilayah kita cukup besar, cukup terbuka lebar. Yang jadi masalah bagaimana kita mengembangkan, mengelolanya. Nah, jadi harapan saya kawan-kawan petani tadi semakin termotivasi, semakin ya semangat dalam berbudidaya, bercocok tanam, khususnya hortikultura, karena selain dari potensi hasilnya juga cukup menjanjikan, juga menjadi salah satu penambahan lapangan kerja bagi kawan-kawan yang lain. Kabupaten Tabalong memiliki berbagai potensi yang dapat terus dikembangkan. Salah satunya seperti di sektor pertanian. Ditunjang dengan tanah yang subur, menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten yang bisa dijadikan tempat untuk berbudidaya berbagai macam komoditas, termasuk hortikultura seperti bawang merah.
Bawang merah sendiri merupakan komoditas hortikultura yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur masakan yang selalu dicari oleh masyarakat dan harus selalu tersedia di dapur. Karena bawang merah merupakan bahan dasar bumbu yang wajib ada di setiap masakan. Bawang merah sendiri merupakan tanaman yang berumur pendek dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Namun saat ini, masih tak banyak petani di Kabupaten Tabalong berbudidaya bawang merah dengan skala yang besar, mengingat resikonya pun cukup tinggi. Meskipun begitu, tak menurunkan semangat para petani di Kecamatan Bintang Ara untuk memulai berbudidaya bawang merah. Seperti yang dilakukan oleh Kohar, pria 45 tahun asal Nusa Tenggara Barat ini, mengajak para petani di wilayah Kecamatan Bintang Ara, terutama Desa Argomulyo, untuk mulai berbudidaya bawang merah. Saya serabutan, tapi pertanian itu sebagai hobi. Kita udah melakukan pertanian itu sudah sekitar 7 tahunan ya. Kita awalnya sih kita jadi penghilang stressing gitu, jadi hobi gitu, coba-coba untuk bertani hal-hal yang kecil, tapi ternyata menikmati dan kemudian mendalami seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bawang waktu itu kita kerjakan, tapi alhamdulillah justru menikmati di bawang juga. Jadi di sini kita melihat peluang dari untuk bawang ini, bawang merah itu masih ada terbuka lebar. Jadi saya memanfaatkan peluang itu untuk mencoba menanam yang lebih luas. Karena di tempat kami mungkin karena saya nggak punya ya gitu, jadi lahan itu hanya sempit untuk sewa. Kohar menuturkan, saat ini yang menjadi kendala utama dalam berbudidaya bawang merah ialah kondisi tanah di wilayah Kecamatan Bintang Ara. Yang mana apabila cuaca kemarau, maka kondisi tanah akan sangat kering sehingga tanaman kekurangan suplai air. Dan sebaliknya, apabila di musim penghujan, maka tanah akan kelebihan air sehingga menyebabkan bawang kurang maksimal, bahkan dapat terjadi pembusukan. Meskipun begitu, ia bersama petani lainnya tetap optimis bisa menghasilkan bawang merah dengan kualitas yang baik. Kalau namanya struktur tanah pasti berbeda ya, jangankan di satu lokasi atau daerah. Jadi di sini punya karakteristik perkebunan yang gunung ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh bermain bawang di lahan kering intinya di sini. Jadi kalau di tempat kami pun ada lahan-lahan seperti ini, cuman sebenarnya juga kurang efektif jika terlalu kering. Cuman alhamdulillah di sini kita coba mencari solusi mengatasi setiap permasalahan dengan lahan yang luas, kemudian kekurangan air, bagaimana kita mengatasinya. Dan ketika masuk musim hujan, justru di sini kelebihan airnya sangat banyak, dan anehnya di sini kabut ya, bukan dataran tinggi, tapi kabutnya sangat ekstrim. Gitu. Jadi kendala kami di sini juga masih termasuk masalah cuaca. Saya pendatang baru, jadi kami itu masih mencari solusi untuk hal-hal baru di sini, mempelajari terus meneliti juga gitu apa yang keterbatasan di sini dan kekurangan di sini. Di lahan 1 hektar ini, Kohar bersama rekanan lainnya menanam 2 varietas bawang merah, yakni bawang merah varietas Tajuk yang ditanam dari umbi dan bawang merah varietas Maserati yang ditanam dari benih atau TSS, True Salad Seed. Varietas Maserati sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat, yang mana dari masing-masing varietas tersebut memerlukan perawatan yang berbeda. Kami mencoba di 2 varietas, pertama dari umbi dan mengikuti program pemerintah daerah juga dari biji sistem tabung. Dari umbi pun saya mencoba di varietas Tajuk ya, varietas Tajuk yang lumayan agak manja di cuaca ekstrim gitu, sangat manja. Jadi kita harus merawatnya ekstra
sangat ekstra untuk menjaga maupun memberikan nutrisi gitu. Di tempat yang kayak kita ini yang di sini ibaratnya butuh betul-betul perhatian. Dan untuk biji sementara ini kita menggunakan biji TSS ya, TSS itu tanam semai gitu. Jadi sementara kita menggunakan tabela. Alhamdulillah memang awal-awal kekurangan air, tapi akhirnya kebanjiran air ya, kebanyakan air gitu. Jadi banyak masalah pun yang kita hadapi di situ. Hasil menurut saya kedua-duanya sama-sama butuh perhatian khusus, terutama di musim hujan yang seperti ini dengan debit yang sangat tinggi. Bawang itu sangat-sangat perlu perhatian dan betul-betul harus dirawat. Tapi hasilnya alhamdulillah karena struktur tanahnya lumayan bagus, gembur. Kita tinggal menambahkan unsur hara yang bagus dan sesuai takaran, insya Allah hasilnya juga memadai. Selain memerlukan perawatan yang berbeda, penanaman bawang merah yang berasal dari umbi dan benih juga memiliki jangka waktu panen yang berbeda. Yang mana bawang merah dari benih memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan bawang merah umbi. Untuk biji dan umbi, menurut saya ini hanya beda waktu, butuh waktu. Kalau TSS ini ibaratnya kita harus semai dari kecil. Kemudian jika ingin memindahkan lagi silahkan. Itu butuh waktu sekitar 1 bulan lebih, bahkan 1,5 bulan untuk penyemaian sebelum pindah tanam di bedengan yang tempat kita besarkan nanti gitu. Jadi itu di situ butuh waktu lagi 1-2 bulan, 2 bulanan ya setelah itu. Jadi butuh waktu 3,5 bulan dari semai sampai panen. Nah inilah permasalahan yang agak mungkin jadi kendala buat teman-teman petani. Cuman masalahnya di sini punya varietas dari TSS ini, kemurnian benihnya sangat bagus. Jadi kendala dalam beberapa masalah tanaman untuk bawang agak berkurang dengan TSS ini. Gitu. Kekurangannya memang di waktu untuk sebetulnya. Tapi kalau umbi itu hanya cukup 2 bulan saja. Gitu. Untuk beberapa varietas mungkin butuh 70 hari. Gitu. Ada yang butuh 75 hari, tapi ada juga seperti itu. Cuman ketika kita tanam dari umbi ini langsung tumbuh mas, Mbak. Gitu. Jadi ibaratnya dia itu langsung bisa kejar waktu untuk kita untuk putaran, untuk pendapatan ekonomi kita enak di umbi. Secara umum dalam berbudidaya bawang merah perlu perawatan yang intensif, mulai dari awal pengolahan lahan dengan pemberian pupuk kandang sebelum tanam, sampai dengan pemberian vitamin tanaman untuk daya tahan tanaman menghadapi cuaca ekstrim. Perawatan bawang ini gini Mbak, kita kalau perawatan bawang itu mulai dari pembedengan. Dari pembedengan pun harus sangat-sangat bagus ya. Maksud saya gini, bedengan pun tidak semerta-merta kita jadi bedengan langsung tanam, enggak. Ibaratnya pupuk kandang pun masuk, pupuk dasar, kalsium kita olah kemudian secara higienisnya, maksud saya gini, higienisnya bagaimana pupuk kandang itu terfermentasi dengan baik. Kemudian penjajahannya. Nah setelah itu kalau kami di sini membiarkan dulu sementara gitu, agar sempurna gitu. Kemudian pemberian kalsium pun harus ya, di sini pH-nya kadang naik kadang turun, jadi kita pemberian kalsium pun harus tinggi. Baik TSS maupun umbi perlakuannya bagi saya sama. Cuman penjagaan maksud saya itu adalah karena hujan dan cuaca. Di sini bagaimana kita tuh menyemprot itu harus lebih sering jadinya. Gitu. Ketika dia hujan, kita bagaimana? Gitu. Ketika dia kena kabut pagi yang lebat, gitu bagaimana? Kita juga di sini ibaratnya tetap mengamati gitu untuk tanaman ini. Dan untuk pemupukan pun kita menjaga. Jangan asal mupuk ketika musim hujan. Di area ini, Kohar bersama petani lainnya menanam 4 kilo bawang merah dari benih atau biji dan 200 kg bawang merah umbi varietas tajuk. Kohar pun memprediksi dapat menghasilkan 10 kg bawang merah dari modal 1 kg benih atau umbi. Kohar pun dalam waktu dekat
akan menambah lahan 1 hektar lagi untuk penanaman bawang merah berikutnya. Kami di sini lahan di 2 hektar, cuman saat ini masih menggarap di 1 hektar karena 1 hektar yang satunya masih dalam proses pembersihan. Untuk ini sekitar untuk PSS sekitar 3-4 kilo ya. Itu saya masih bisa berapa yang harus ditanam lagi karena ada sisa yang harus ditanam di bawah gitu. Tapi untuk umbi saya masuk 2 kuintal ya, 200 kilo umbi yang dari Taju gitu. Baru sekitar 200 yang saya tanam dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mau dipanen hasil. Hasil sih, tentang hasil kita serahkan aja sama yang di atas berapa hasilnya, tapi insya Allah target kami itu di atas 110 ya, atau maksud saya itu 1 kilo bibit jadi 10 kilo hasil umbi. Berkaca dari penanaman pertama, di penanaman berikutnya Kohar akan melakukan tanam bawang merah di bedengan dengan menggunakan mulsa karena melihat pertumbuhan rumput di sekitar tanaman bawang merah yang cukup mengganggu. Ia pun akan terus menanam bawang merah umbi dan bawang merah benih di lahan yang baru nantinya. Rencana ke depan saya pakai mulsa karena di sini ternyata rumputnya luar biasa subur ya. rumput dan beberapa untuk kita membersihkan itu sangat sulit di sini. Ternyata rumputnya jenisnya yang memang jenis yang bandel di sini. Alhamdulillah untuk hama saya belum saling sapa untuk dengan ulat gitu. Sementara alhamdulillah gitu ulat hanya menggunakan insektisida yang sangat ringan gitu. Untuk saat ini belum ada serangan yang masif dari ulat ya. Mungkin saya dikasihani mungkin sama ulat mungkin. Melihat semakin berkembangnya para petani di wilayah Kecamatan Bintang Ara, mendapat respon yang positif dari Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Bintang Ara, Irwan Sanjaya. Irwan menilai, saat ini masyarakat di Kecamatan Bintang Ara tidak hanya terpaku di sektor perkebunan saja, namun juga banyak yang menggeluti bidang hortikultura lainnya. Ya, mungkin pertanian di Bintang Ara ini dalam 5 tahun ke belakang ini sangat berkembang dengan pesat, terutamanya dengan tumbuhnya petani-petani muda yang potensial. Akan tapi mungkin keadaan kurang menguntungkan pada 3 tahun terakhir, di mana terjadi serangan gugur daun pada tanaman karet, sehingga petani banyak mencari alternatif, salah satunya di bidang hortikultura, dan itulah yang menyebabkan pertanian hortikultura di Bintang Ara menjadi ujung tombak atau solusi yang paling bagus bagi petani yang di masa krisis ini. Pria berusia 48 tahun ini menuturkan, sejak tahun 2014, para petani di wilayah Kecamatan Bintang Ara telah mulai mencoba berbudidaya bawang merah. Namun, minatnya masih minim. Untuk menumbuhkan semangat petani dalam berbudidaya bawang merah, BPP Bintang Ara mendatangkan petani dari Nusa Tenggara Barat untuk bisa mendampingi mereka menjalankan budidaya bawang merah. Sebetulnya Bintang Ara ini mengembangkan budidaya bawang merah ini sejak tahun 2014. Dulu dilaksanakan kaji terap dengan hasil yang sangat menjanjikan. Kemudian kita juga mensosialisasikan, kemudian mendiseminasikan usaha budidaya bawang merah, sehingga minat petani di beberapa tempat sudah mulai tumbuh, sampai akhirnya pada tahun ini kami mendatangkan petani dari NTB sebagai pendamping bagi petani kami dalam berbudidaya bawang merah. Ya, dengan adanya kegiatan ini, kegiatan budidaya bawang merah ini, banyak petani-petani sudah mulai bertanya-tanya, artinya bagaimana sih
perspektif budidaya bawang merah, dan alhamdulillah petani-petani muda kita sudah mulai melirik potensi dari budidaya bawang merah. Ya, tahan Pak, stop Pak, duduk Pak. Bawang merah sendiri merupakan salah satu komoditas yang bernilai tinggi dan sangat potensial untuk dibudidayakan masyarakat. Meskipun begitu, dalam berbudidaya bawang merah, petani juga akan dihadapkan dengan resiko kegagalan yang bisa saja menghampiri. Bawang merah ini agak unik sebetulnya, sangat menjanjikan karena potensi hasil yang sangat tinggi. Akan tetapi tekanan dari agroekosistem ini yang sangat mungkin harus diatasi oleh petani-petani profesional. Ya, kendala utama mungkin yang pertama tentang perilaku, sikap, dan keterampilan mereka dalam berbudidaya. Kemudian yang kedua dengan tekanan agroklimat. Kita sangat jauh berbeda dengan sentra-sentra petani bawang seperti di Bima, di Brebes maupun di daerah Jawa dan Sumatera, karena agroekosistem yang berbeda. Oleh karena itu mungkin petani harus lebih adaptif terhadap teknologi-teknologi terbaru untuk pengembangan bawang merah. Dalam berbudidaya bawang merah, BPP Bintang Ara telah bekerja sama dengan instansi terkait agar kegagalan dalam berbudidaya bawang merah dapat diminimalisir. Kita sudah bekerja sama dengan BPTPH di Banjarbaru dan BSIP sudah membuat rakitan teknologi untuk budidaya bawang merah. Oleh karena itu petani seharusnya mengakses ke teknologi yang sudah dianjurkan oleh BPTPH maupun BSIP dalam budidaya bawang merah agar kegagalan bisa dihindari, Bu. Kalau umbi ini mungkin, Bu, kecepatan untuk produksi lebih cepat, kemudian menghasilkan juga lebih cepat juga. Akan tetapi kendalanya adalah pada gangguan organisme pengganggu tanaman, di mana organisme memegang peranan. Karena umur yang cepat, maka apabila terjadi serangan sporadis dia akan gagal. Komoditas bawang merah sendiri merupakan salah satu komoditas yang sering mengalami inflasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tabalong. Melihat hal tersebut, Koordinator BPP Bintang Ara pun terus menggenjot para petani di wilayahnya agar bisa dapat memulai berbudidaya bawang merah. Kita sangat mendorong pengembangan bawang merah di Bintang Ara. Hal ini karena mungkin budaya dan tradisi masyarakat kita bahwa pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, konsumsi bawang merah sangat tinggi, sehingga ini apabila terjadi harga mahal maka akan sangat berpengaruh terhadap inflasi. Oleh karena itu melalui spot-spot kami sudah memberikan contoh agar menarik minat masyarakat petani untuk berbudidaya bawang merah. Harapan ke depan, berhubung kami ini terletak di yang paling jauh dari kabupaten, kami menginginkan ada semacam pendekatan yang lebih bagus terhadap petani-petani kami, juga akses untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru agar petani kami ini bisa tumbuh dan berkembang, juga bisa menghindari dari hambatan dan tantangan dalam budidaya bawang merah.